Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah kita merenungkan bagaimana sebuah bangsa yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dapat disatukan oleh satu falsafah? Jawabannya adalah Pancasila. Hari ini kita tidak akan hanya menghafal 5 sila, tetapi kita akan menelusuri arus sejarah yang penuh perjuangan, perdebatan, dan kompromi luhur, yang akhirnya melahirkan Pancasila sebagai fondasi abadi negara kita. Materi selanjutnya yaitu cikal bakal nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat cinta tanah air dan bangsa yang mendorong rakyat untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Cikal bakal nasionalisme Indonesia muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dikarenakan penindasan penjajah, munculnya kaum terpelajar, pengaruh kebangkitan bangsa Asia lain, dan peran organisasi dan media. Organisasi pelopor nasionalisme antara lain yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, Industri Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Puncak kesadaran nasional terjadi pada Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nilai-nilai nasionalisme seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan kemudian dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Oke, selanjutnya yaitu masa perumusan gagasan. Masa perumusan gagasan ini resmi dimulai pada sidang BPUPKI, yang dimana puncak perdebatannya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di hari yang bersejarah ini pun, I.R. Soekarno menyampaikan 5 asas yang ia sebut sebagai Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri mencangkup tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang nasionalisme, yang kedua tentang internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga tentang mufakat atau demokrasi, yang keempat tentang kesejahteraan sosial, dan yang kelima tentang ketuhanan yang berbudaya. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 ini juga kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Masa kemerdekaan dan pengesahan. Setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam Undang-Undang 1945. Pada masa awal kemerdekaan ini, Pancasila tidak hanya sekedar dokumen, akan tetapi menjadi landasan ideologis dan simbol perjuangan yang membakar semangat persatuan dan gotong royong untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Masa Orde Lama 1949 sampai 1966. Pancasila dikembangkan lebih lanjut sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara semakin berkuat dan mulai diajarkan di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib. Tujuannya adalah menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan dan memperkuat fondasi kebangsaan setelah fase revolusi fisik. Baik, selanjutnya masa Orde Baru 1966 sampai 1968. Memasuki Orde Baru, posisi Pancasila semakin sentral. Ia dikukuhkan dan dijadikan acuan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kita harus melihat dua sisi. Pada masa ini, Pancasila juga dikritik terkadang digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan rejim, di mana interpretasi tunggal sering kali mengesampingkan nilai-nilai demokrasi. Masa reformasi dan tantangan digital. Di era reformasi hingga kini, Pancasila kembali mengalami revitalisasi. Ia menjadi acuan dalam pengembangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Namun, tantangan terbesar ada di era digital. Nilai-nilai Pancasila diuji penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kita dituntut untuk menerapkan nilai toleransi dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam interaksi di dunia maya, menjaga Pancasila sebagai simbol keberagaman. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Pancasila adalah kompromi agung dan warisan sejarah yang tak ternilai. Ia adalah hasil perdebatan ideologis yang dihasilkan dari semangat persatuan, menjadikannya identitas abadi bangsa ini.
Dari benih nasionalisme hingga tantangan digital, Pancasila selalu menjadi pedoman etika dan persatuan. Sudah seharusnya kita sebagai generasi bangsa menjadikan pemahaman sejarah ini sebagai bekal untuk mengamalkan dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia di masa depan.